Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat, yang sebaik-baiknya, semata atas ridhonya. Baik, anak-anakku yang patut sayangi, bagaimana kalian kabarnya hari ini? Tentunya sehat-sehat saja ya. Jadi kali ini Pak Tris kembali bertemu dengan kalian melalui video ini, tentunya dengan materi TIK ya. Nah untuk hari ini Pak Tris ingin mereview untuk kelas 3, mereview bab 2 ya. Jadi beberapa pertemuan sebelumnya Pak Tris sudah menjelaskan tentang bab 2, yaitu tentang banyak hal ini ya. Jadi yang pertama adalah Nah, judulnya untuk bab 2 adalah menggunakan Microsoft Word. Apa yang sudah kita bahas kemarin? Yang pertama adalah membuat dokumen baru. Ya, sudah kita jelaskan. Kemudian menyimpan dokumen, kemudian menutup dokumen, membuka dokumen, kemudian mengubah atribut huruf, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengatur paragraf, dan yang terakhir adalah menyalin teks, gitu ya. Nah, oleh karena itu silahkan buku kalian keluarkan, kalian buka, kemudian menyimak. Jadi untuk Patus kali ini mereview bagian terakhir ya. Jadi Patus akan mencontohkan untuk dua pembahasan, yaitu mengatur paragraf dan menyalin teks ya. Oleh karena itu silahkan bukunya dibuka. Bagi yang belum silahkan disimak saja, diperhatikan. Jadi nanti ketika kalian sudah masuk sekolah ya, kalian bisa mempraktekannya secara langsung dengan benar ya. Oleh karena itu sekarang betul-betul diperhatikan. Baik, kita mulai masuk pada materi TIK-nya. Kita buka presentasinya. Mengatur paragraf ya. Jadi pertemuan minggu yang lalu ya, mengatur paragraf ya. Jadi mengatur paragraf sebenarnya minggu yang lalu sudah Pak Tis jelaskan sedikit ya, hanya belum sampai pada contoh ya. Oleh karena itu untuk kali ini Pak Tis akan mencontohkannya ya. Nah, sebelum sampai pada contohnya, kalian buka bukunya. Apa itu paragraf? Ya, paragraf itu apa? Masih ingatkah kalian kemarin pengertian dari paragraf? Paragraf adalah suatu bagian dari karangan di mana penulisannya harus dimulai dengan baris baru ya. Jadi bagian dari karangan yang penulisannya harus dimulai dari baris baru ya. Nah, paragraf pada Microsoft Word juga mempunyai pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol Enter ya. Nah, kalau kalian menekan Enter artinya kan akan membentuk baris baru gitu ya. Ya. Nah, jadi tombol yang digunakan untuk membuat baris baru adalah tombol Enter gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan paragraf. Berikutnya kita lihat untuk perataan pada teks ya. Nah, sekarang macam perataan teks pada paragraf ya. Jadi macamnya apa saja? Kemarin hanya Pak jelaskan ya. Ini gambarnya, ikonnya seperti ini, namanya line text left. Nah, gunanya agar teks rata ke kiri, rata kiri ya. Kemudian ada center. Center ini untuk membawa teks ke tengah. Berikutnya ada line text right, ini agar teks rata kanan. Justify adalah untuk agar paragraf rata kiri dan kanan. Ini ya, kiri, ini kanan. Jadi artinya lurus ya, antara kiri dan kanannya lurus ataupun rata gitu ya. Nah, contohnya pada teks bagaimana? Kalian perhatikan. Iya, perhatikan ya. Ini judulnya taman sekolah ya. Nah,
Sekarang untuk mempraktekannya, yang pertama untuk taman sekolah, ini akan Pak Tris buat menjadi rata tengah. Kita gunakan apa tadi? Center, ya betul, center. Ini ya, langsung kita klik. Perhatikan, sebelum kita pilih center, kalian harus meletakkan kursor pada bagian huruf ataupun kalimat ya, yang akan kita buat rata tengah. Misalkan di belakang atau di tengah ya, boleh. Atau di blok juga tidak apa-apa. Di blok buat rata tengah. Klik ya. Ini menjadi di tengah. Ya. Itu untuk namanya rata tengah. Terus yang kedua, line text right. Line text right itu adalah line text left dulu. Left itu hanya rata kiri. Contohnya begini, ini Pak Tris blok rata kiri semuanya. Nah, ini ya. Jadi ini rata kiri. Ini kanannya tidak rata, tapi rata kiri. Berhubung ini Pak Tris sudah menggunakan paragraf, ini artinya paragraf seperti ini ya. Jadi di mana penulisannya diawali dengan baris baru, ini baris barunya seperti ini. Dan agak menjorok ke dalam, ini namanya alinea ya. Nah, ini untuk rata kiri seperti ini. Ini Pak Tris kembalikan ke kiri, misalkan ini. Klik, nah ini rata kiri. Tengah, klik ke tengah. Gitu ya. Nah, berikutnya kanan, rata kanan, line text right. Klik. Nah, ini rata ke kanan. Ya. Kalau hanya satu kalimat, maka kelihatannya seperti ini. Jika ditengahkan, ada di tengah, dipinggirkan, rata kiri, ini rata kanan, tengah. Nah, terus yang berikutnya adalah line, bukan. Yang terakhir adalah justify. Justify ini, ikonnya sini, kita klik. Nah, berhubung yang kita akan rata kanan kiri kan adalah hanya dua kata ataupun satu kalimatnya hanya dua kata, maka menjadi rata kiri ya. Nah, yang kita contohkan adalah ini kita blok ya, kita pilih justify. Nah, ini dengan rata kiri kanan, ini kanannya rata, maksudnya rata dengan garis tepi ya, batas pinggir maksudnya pinggir kanan, ini batas tepi kiri, ini rata, ini rata. Nah, itulah yang disebut dengan justify, rata kiri dan kanan. Begitu ya. Nah, ini untuk untuk perataan teks sudah Pak Tris jelaskan. Gitu ya. Baik, kita kembali ke materinya. Jadi setelah paragraf, perataan paragraf ya. Berikutnya adalah menyalin teks. Buku kalian boleh dibuka. Menyalin teks ada pada halaman 37. Jadi untuk perintah menyalin ini ada 3 macam, ada gambarnya seperti ini atau ikonnya seperti ini, nama ikonnya copy, gunanya untuk menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya, artinya objek aslinya tidak hilang ya. Terus berikutnya gambar gunting, namanya ikonnya cut, gunanya untuk menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya ya. Jadi setelah di cut terus diibaratkan itu di cut itu adalah digunting ya, ataupun diambil terus dikeluarkan di mana atau dibuang di mana. Nah, di tempat asalnya sudah tidak ada ya, gitu. Bedanya dengan copy seperti itu. Kalau di tempat asalnya, kalau copy di tempat asal masih ada, tapi di tempat lain muncul kopiannya atau salin, gitu ya. Nah, sekarang ikon paste. Nah, paste ini gunanya untuk meletakkan objek hasil salinan. Jadi setelah tekan copy, setelah tekan cut, kalau tidak ditekan paste atau paste ya tulisannya, maka tidak muncul hasilnya, tidak kelihatan maksudnya ya. Nah, baik, sekarang kita contohkan untuk penerapan dari ikon copy, cut, dan paste ini ya. Perhatikan. Nah, ini Pak Tris akan menuliskan lirik lagu, judulnya adalah Bagimu Negeri. Bagimu Negeri. Nah, ini. Nah, pada penulisan lirik lagu Bagimu Negeri ini ada kata yang diulang sampai 3 kali. Nah, ketika kalian menjumpai teks yang diulang penulisannya sebanyak lebih dari 2 ataupun lebih dari 3,
maka kalian tidak perlu mengetik ulang ya. Karena apa? Untuk mempersingkat waktu maksudnya ya. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba mempraktekannya ya. Caranya bagaimana? Perhatikan. Jadi setelah kalian ketik padamu negeri kami berjanji. Ini adalah teks pertama ataupun baris pertama ya. Nah, untuk baris kedua lagunya kan padamu negeri kami berjanji. Nah, setelah itu yang kedua. Nah, caranya kita blok dulu. Blok sampai pada kami. Nah, ini ya. Nah, setelah blok sampai kami, kalian pilih ikon copy ya. Ikon copy sama dengan Ctrl C ataupun Ctrl C ya. Kita pilih copy, klik. Nah, kemudian ini kalau mau klik di bawah kan belum bisa, harus di enter ya. Enter dulu. Nah, untuk menampilkan objek hasil salinan menggunakan paste gitu ya. Nah, setelah itu padamu negeri kami apa? Berbakti. Padamu negeri kami berbakti. Gitu ya. Itu yang kedua. Batas kalau nyanyi kurang bagus ya, batas cukup gremeng-gremeng saja ini ya. Enter ya. Nah, kemudian untuk baris ketiga kan kalimatnya masih sama ya. Jadi kita tidak usah ngeblok terus copy lagi, tidak usah ya. Kita langsung klik paste saja. Nah, ya. Ini sudah muncul kembali ya. Nah, setelah dimunculkan paste ya. Berikutnya baris yang ketiga adalah kami mengabdi. Nah, ini setelah baris 1, 2, 3 sudah kita ketik selesai ya. Maka berikutnya yang keempat ini lain tulisan, jadi kita ketik sendiri. Bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, ya. Jadi bagimu negeri jiwa raga kami. Ini tadi Patres ketik dulu ya. Ini baik, ini coba Patres hapus dulu. Ini Patres ingin menyalin ini yang ini. Kita buat untuk judul ya. Blog bagimu, judulnya kan bagimu negeri ini. Ya, kita pilih copy, kemudian klik di atas, ya, kemudian tekan paste. Nah ini ya, enter ya, karena judul ada jaraknya. Nah, untuk mengganti huruf N kecil menjadi besar ini diletakkan di huruf N, tekan tombol delete, ya, del, kemudian tekan huruf N yang besar. Begini ya caranya. Nah, sampai di sini. Ya, jadi cara penggunaan ikon untuk menyalin ya. Tadi ada copy, ada cut ya. Nah, untuk cut bagaimana? Untuk Patrice praktekkan untuk yang cut. Jadi untuk yang cut artinya begini. Ini tadi kan copy sudah ya, sekarang cut. Ketika Patrice ngeblok ini, misalkan ini di blok. Nah, ini di blok ya. Terus pilih cut. Nah, hilang kan ya. Jadi ketika kalian belum menekan paste pun ini sudah hilang ya, atau berarti tanpa meninggalkan objek aslinya ya. Ini kita batalkan Ctrl Z ya, atau undo ini nih ya, kembali lagi. Jadi ketika kalian seperti itu, jadi apa namanya, cukup tekan undo, katakan ya. Jadi untuk paste untuk cut ini untuk menyalin tanpa meninggalkan objek asli. Gitu ya. Baik, mungkin penjelasannya sampai di sini dulu. Selamat ya. Nah, ini tugasnya pelajari buku TIK bab 1 dan 2 untuk persiapan PTS besok ya. Baik. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.